Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Baik, mosi kita kali ini adalah Dewan ini mendukung stigmatisasi terhadap orang-orang tanpa ambisi. Sebelum masuk ke ranah argumentasi, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan definisi mosi agar tak terjadi kesalahpahaman. Saat ini, terutama di Indonesia, stigmatisasi sudah biasa digunakan, baik itu hanya candaan atau dalam membentuk kekuatan mental seseorang. Oke, pertama kita akan membahas tentang apa itu stigmatisasi. Stigmatisasi adalah pemberian cap negatif kepada seseorang atau sesuatu, sehingga ia diperlakukan berbeda atau diskriminatif. Stigma di sini adalah pemberian cap ringan batas wajar yang digunakan hanya untuk menyadarkan seseorang. Lalu, apa yang dimaksud dengan orang-orang tanpa ambisi? Pengertian ambisi sendiri adalah dorongan seseorang untuk menggapai sesuatu atau tujuan. Maka jika seseorang tak punya ambisi, ambisi, bukankah berarti ia tak punya tujuan hidup? Orang-orang tanpa ambisi di sini adalah orang-orang yang tak memiliki keterbatasan mental atau fisik sejak awal. Jadi, ia tak memiliki ambisi bukan karena keterbatasan, tapi didasari faktor malas. Jadi, stigmatisasi terhadap orang-orang tanpa ambisi yang saya maksud adalah pemberian cap kepada orang-orang tanpa ambisi agar ia takut akan diberi stigma dan mau berubah setelah diberi stigma. Tentu saya saat ini berdiri sebagai tim proposisi sangat menyetujui ada emosi kali ini. Karena ketika orang tanpa ambisi diberikan stigma, dia akan sadar bahwasanya apa yang ia lakukan adalah kesalahan. Memang tak semua orang akan mendengarkan stigma yang diberikan oleh orang lain, tapi setidaknya mereka tahu bahwa mereka melakukan kesalahan dan apa kesalahan mereka melalui stigma yang diberikan. Dengan demikian, pembahasan kita saat ini bukanlah mendukung untuk mendiskriminasi seseorang, melainkan mendukung adanya pemberian cap ringan untuk membentuk pribadi yang lebih baik. Juri sadari bahwasanya kita bisa menutup mata bahwa masih banyak masyarakat yang memiliki mental yang lemah. Masalah utama yang kita hadapi saat ini adalah orang-orang masih tak mengerti apa tujuan di balik stigmatisasi. Hal ini terjadi karena kurangnya edukasi dan pengetahuan masyarakat tentang stigmatisasi. Manfaat di baliknya juga lemahnya mental masyarakat yang terbiasa hidup santai dan baperan. Dan akibatnya, satu, masyarakat mudah merasa terbuli dan baperan terhadap perkataan orang lain, sehingga jika diberikan stigma oleh masyarakat luar, mereka akan susah untuk menyesuaikan diri dengan dunia luar yang keras. Dua, dan jika orang-orang tanpa ambisi diberikan stigmatisasi, mereka akan merasa semakin malas untuk mencapai tujuannya karena ia menganggap bahwasanya dengan adanya stigmatisasi tersebut, orang-orang akan selalu membedakannya secara tidak adil. Mungkin memang benar, bahwasanya dengan memberikan stigma kepada orang lain, seseorang tersebut akan dipandang rendah dan mungkin dihina. Tapi jika kita menganggapnya sebagai motivasi untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik, stigma tersebut dapat menjadi lebih positif kan. Bahkan stigma tersebut dapat hilang jika kita tak melakukan alasan di balik stigma tersebut lagi. Solusi yang paling rasional adalah dengan tidak melarangnya stigmatisasi, karena konteks di sini adalah mendukung bukan berarti mempromosikan, bahkan mengharuskan. Karena dengan adanya stigmatisasi, orang tersebut akan sadar mungkin tak semua orang akan mendengarkan kritik yang diberikan, tapi setidaknya dari 50 orang pasti, beberapa ada yang memiliki kesadaran kan, setidaknya kita meminimalisir orang-orang tersebut. Terdapat 2 bahan pembuktian yang dapat saya berikan pada, pidato saya kali ini. Pertama, menunjukkan bahwa stigmatisasi batas wajar dapat membangun mental dan kesadaran seseorang lebih cepat. Kedua, stigmatisasi dapat merubah mindset orang-orang tanpa ambisi. Apabila saya dapat membuktikan kedua hal ini, maka mosi Dewan ini mendukung stigmatisasi terhadap orang-orang tanpa ambisi sah untuk didukung. Masuk ke ranah argumentasi, terdapat 2 argumentasi yang dapat saya berikan. Pertama, semua orang berhak berpendapat. Melarang adanya stigmatisasi sama dengan melarang hak orang berpendapat. Saya percaya bahwasanya setiap orang memiliki cara penyampaian pendapat yang berbeda-beda. Tak semua orang memberikan nasihat secara baik-baik. Duduk deep talk, berdua memberikan nasihat, tentu tak semua orang mau melakukannya. Dengan demikian, wajar jika stigmatisasi menjadi salah satu cara beberapa orang untuk menunjukkan kepeduliannya. Yang kedua, secara praktik, stigmatisasi justru memberikan manfaat berupa pembentukan karakter, kesadaran diri, serta mental masyarakat. Karena stigmatisasi, terbukti mempercepat pembentukan mental daripada harus memberikan edukasi dengan cara sosialisasi atau menegur secara baik-baik yang belum tentu didengarkan. Contoh, perbedaan orang yang tinggal di lingkungan yang sering melakukan stigmatisasi dan orang yang tinggal di lingkungan biasa. Orang yang tinggal di lingkungan stigmatisasi akan memiliki mental yang kuat jika, keluar dari zonanya dan cenderung memiliki kesadaran diri yang tinggi karena akan merasa distigmatisasi jika tak melakukan hal dengan baik. Beberapa, berbeda dengan orang yang terbiasa hidup di lingkungan tak ada stigma, mungkin memang benar, lingkungan tersebut akan terasa lebih aman dan tentram karena tak ada cap jelek, atau perlakuan diskriminatif terhadap seseorang. Tapi bagaimana jika ia ingin keluar dari zona tersebut? Tentu ia akan merasa kaget jika suatu saat mendapatkan stigma dari seseorang. Oleh karena itu, dengan adanya stigmatisasi terhadap, orang yang tak memiliki ambisi akan membuatnya perlahan-lahan mengerti bahwasanya ambisi itu sangat diperlukan dalam kehidupan. Misal, dengan kita memberikan cap bodoh, dia akan sadar bahwa ia harus rajin belajar agar stigma bodoh yang diberikan
diberikan seseorang itu dapat menghilang. Jadi stigma bisa, mendorong perubahan perilaku seseorang menjadi positif. Dengan dasar itu, saya sebagai pihak pro dengan tegas mengatakan bahwa saya sangat mendukung adanya stigmatisasi terhadap orang-orang tanpa ambisi. Saya percaya meskipun stigmatisasi merupakan salah satu sikap diskriminatif, justru memiliki fungsi dalam pembentukan karakter seseorang sehingga orang-orang tanpa ambisi lebih cepat menyadari apa kesalahan dan harus mulai dari mana untuk memulai ambisi dalam menggapai tujuan. Juri sadari bahwasanya mosi ini bukan hanya berbicara tentang ambisi, tetapi tentang bagaimana masyarakat memperlakukan individu yang berbeda dari jalan hidupnya. Kita hidup di dunia sudah penuh dengan tekanan untuk berprestasi, di mana orang yang tidak menonjol ataupun tidak berprestasi dianggap tidak berguna. Namun, apakah benar setiap manusia harus diukur dari ambisinya? Apakah manusia yang memilih hidup sederhana berarti layak distigmatisasi? Saya dari tim oposisi percaya bahwa jawabannya tidak. Stigmatisasi bukanlah solusi, melainkan sumber baru dari diskriminasi dan ketimpangan sosial. Dan karena itu, saya berada di sini untuk menormalisasi stigma terhadap orang-orang tanpa ambisi. Sebelum masuk ke argumen, izinkan saya meluruskan dulu karakterisasi mosi ini. Pertama, orang tanpa ambisi bukanlah kelompok homogen. Ada yang sedang mengalami burnout, depresi, ataupun keterbatasan ekonomi. Ada yang memilih hidup sederhana dan fokus pada keluarga. Ada juga yang sekedar mencari keseimbangan hidup. Mereka bukanlah pemalas, tetapi manusia dengan jalan hidup berbeda. Kedua, stigmatisasi bukanlah merupakan sekadar kritik. Ia berarti memberi label negatif, mempermalukan, atau mengucilkan seseorang secara sosial. Jadi, mendukung stigmatisasi artinya mendukung diskriminasi sistematis terhadap mereka yang dianggap kurang ambisius. Ketiga, di status quo, kita sudah hidup dalam budaya hustle culture, di mana tekanan sosial menuntut setiap orang untuk berprestasi, sukses, dan produktif tanpa henti. Di sekolah, kampus, hingga media sosial, orang terus dibandingkan lewat pencapaian. Artinya, stigma terhadap orang yang tidak ambisius sudah ada secara informal dan efeknya sudah sangat buruk. Maka mosi ini bukanlah merupakan solusi, melainkan memperparah keadaan. Sebagai tim oposisi, saya ingin membuktikan 4 hal. Yang pertama, stigma tidak efektif dalam mendorong ambisi jangka panjang, justru memperburuk masalah sosial dan kesehatan mental. Yang kedua, orang tanpa ambisi tidak bisa dipukul rata sebagai pemalas, karena banyaknya faktor struktural dan psikologis yang mengaruhi. Ketiga, dampak negatif stigma jauh lebih besar daripada manfaatnya. Yang keempat, mosi ini tidak mempunyai manfaat nyata dan justru merugikan masyarakat. Jika keempat poin ini terbukti, maka mosi ini tidak berdasar secara moral maupun logis. Ambisi bukanlah merupakan kewajiban moral, ia hanya merupakan pilihan gaya hidup. Dalam masyarakat demokratis, setiap orang berhak menentukan prioritas hidupnya, entah mengejar jabatan tinggi atau memilih hidup sederhana dan seimbang. Menstigmatisasi orang tanpa ambisi merupakan pelanggaran prinsip kebebasan individu, menciptakan masyarakat yang sempit, intoleran terhadap perbedaan, dan tidak ramah terhadap kesehatan mental. Stigma seperti ini juga mengajarkan generasi muda bahwa nilai manusia hanya diukur dari pencapaian, bukan dari empati, karakter, atau kontribusinya di lingkungan. Ini adalah bentuk diskriminasi halus yang merusak kepercayaan sosial jangka panjang. Standar ambisius sering bias terhadap kelas dan gender. Orang kaya punya modal dan jaringan untuk tampak ambisius. Tetapi perempuan, pekerja miskin, atau mereka yang harus mengurus keluarga sering terlihat tidak ambisius. Padahal, bekerja keras setiap hari. Stigma akhirnya menghukum kelompok yang sudah rentan, menambah tekanan, memperlebar kesenjangan, dan memperburuk kesehatan mental mereka. Alih-alih memotivasi, stigma justru memperdalam jurang sosial dan mengorbankan mereka yang sebenarnya sudah berjuang dalam keterbatasan. Menurut WHO sendiri, tekanan sosial dan stigma semacam ini meningkatkan risiko depresi hingga 40% lebih tinggi di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya, stigmatisasi bukan sekadar tidak adil, ia juga mempunyai efek nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Di bawah permukaan kurang ambisi, ada realitas psikologis dan sosial. Banyak orang tampak tidak berambisi sebenarnya sedang berjuang menghadapi burnout, depresi, trauma, atau tidak punya akses ke sumber daya. Ketika masyarakat memberi label seperti pemalas atau tidak berguna, mereka tidak menjadi lebih termotivasi. Justru semakin terisolasi dan kehilangan harga diri. Secara psikologi, ini disebut labeling effect. Orang yang dilabeli negatif cenderung menginternalisasi label itu lalu benar-benar merasa tidak mampu. Dampaknya sangat luas, meningkatnya stres, gangguan mental, pengangguran, bahkan bunuh diri. Dan jika kita bicara dampak sosial, stigma membuat masyarakat tidak lagi menghargai perbedaan nilai hidup. Semua orang dipaksa untuk menjadi ambisius, padahal ambisi berlebihan juga bisa menurunkan kualitas hidup. Orang jadi egois, tidak peduli lingkungan, bahkan mengabaikan keluarga. Dengan status quo yang sudah penuh tekanan, menambahkan stigmatisasi formal hanya memperparah beban sosial. Stigma tidak memperbaiki masalah, ia memperluas luka sosial dan mental yang sudah ada. Masyarakat yang sehat bukanlah yang menekan warganya untuk menjadi sama, tetapi yang menerima keberagaman ritme hidup dan tujuan hidup setiap individu. Saya tidak menolak ambisi. Ambisi adalah hal yang baik jika tidak dipaksakan dan tidak menjadi alat untuk menghina orang lain. Yang saya tolak adalah stigmatisasi terhadap orang-orang tanpa ambisi, karena ia tidak efektif, tidak adil, tidak manusiawi, dan merusak tatanan sosial. Menstigmatisasi orang tanpa ambisi berarti menciptakan masyarakat yang tidak adil, tidak empatik, dan tidak ramah terhadap kesehatan mental. Oleh karena itu, saya, tim oposisi dengan tegas menolak mosi ini.
Juri, ini adalah mosi preferensi. Pertanyaannya adalah, apakah pantas kita melakukan stigmatisasi terhadap orang yang tidak berambisi? Juri, kami menolak tindakan stigmatisasi ini yang malah melahirkan diskriminasi dan berpotensi merusak tatanan sosial serta menyalahi prinsip keadilan. Maka urgensi kami, pertama, stigmatisasi justru melahirkan tindakan diskriminasi, eksklusi sosial, dan tekanan psikologis yang berat. Kedua, tidak semua orang yang tidak berambisi itu malas. Beberapa dari mereka juga memiliki kondisi mental yang berantakan, keterbatasan akses, yang dimana urgensi kami jelas lebih aman karena relevan. Stigma yang sama saja seperti tindakan diskriminasi, sehingga membuat kerusakan mental terhadap seseorang dan terjadilah disharmoni sosial yang dampaknya lebih jauh. Lanjut ke komparasi kami. Pertama, masyarakat tidak membutuhkan stigma untuk maju. Ada banyak alternatif positif, biasa berupa edukasi, kata-kata motivasi, dan hal positif lainnya yang tidak membuat kerusakan mental. Kedua, stigma justru menimbulkan banyak kerugian jangka panjang, seperti trauma, dibanding benefit singkat berupa motivasi atau dorongan. Maka eksklusivitas dari sisi kami, pertama, hanya dengan menolak stigma, kita bisa memastikan sistem sosial yang adil, sehat, dan produktif, dan juga kita bisa menjaga prinsip keadilan dan kesehatan mental. Kedua, jika kita memakai stigma, otomatis terjadi pelanggaran hak asasi manusia, prinsip keadilan, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sementara eksklusivitas di tim pro, mereka hanya dengan stigmatisasi ada mekanisme tegas untuk menekan dan meminimasi lahirnya budaya yang malas. Kedua, edukasi dan persuasi bisa membantu, tapi tidak cukup kuat tanpa stigma yang memberi dampak sosial yang nyata. Tim Pro berkata bahwa stigma bisa membangun mental, tapi mari kita jujur. Apakah membangun karakter berarti harus menjatuhkan harga diri orang lain? Apakah kita perlu mempermalukan seseorang agar ia termotivasi? Nyatanya, stigma tidak membuat orang berkembang. Stigma membuat orang takut, ragu, dan kehilangan rasa percaya diri. Yang mereka sebut cap ringan justru bisa menjadi beban berat yang menghancurkan semangat hidup banyak orang. Pertama, stigma bukan sebagai alarm sosial, melainkan hukum sosial. Bagus sih untuk mengingatkan orang yang tidak memiliki tujuan hidup, tapi dengan menggunakan stigmatisasi, dampaknya sangatlah negatif. Faktanya, stigma bukan mengingatkan, justru memberi cap negatif. Cap ini tidak membuat orang sadar, tetapi malah membuat mereka semakin tertekan terhadap lingkungan sosial. Di samping itu, stigma gagal menjadi akar masalah. Banyak orang yang tidak berambisi bukan karena malas, melainkan terjadi keterbatasan seperti trauma, minimnya kesempatan, lingkungan terbatas, sehingga stigmatisasi itu bukannya memperbaiki kondisi, tetapi malah mempermalah keterasingan dan tekanan. Begitu individu dicap negatif seperti tidak berambisi, orang-orang akan menjadikannya sebagai bahan olok-olok, diejek, bahkan bisa sampai dikucilkan. Kedua, perlu digarisbawahi bahwa ambisi bukanlah sebagai kewajiban setiap individu. Memang bagus jika seseorang itu memiliki goals atau tujuan yang positif. Tapi kembali lagi, bahwasannya tidak semua orang menargetkan kehidupannya ke standar yang lebih tinggi. Dan juga ada yang memilih hidup sederhana yang hidupnya ingin damai saja, tanpa mengejar prestasi yang besar, dan itu adalah hak mereka untuk memilih pilihan tersebut. Di samping itu, stigmatisasi malah memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sosial. Yang berkedok ingin mendorong mereka untuk berubah, nyatanya malah membuat luka dalam kehidupan sosial. Jika terjadi pengukuran jangka waktu, pro memang lebih cepat, tapi kontra lebih unggul. Karena kontra tidak menormalisasikan diskriminasi yang menyebabkan trauma. Jika dilihat dari jangka panjangnya, lebih selaras dengan prinsip keadilan hak asasi manusia atau HAM, dan juga kontra yang lebih sehat. Masuk ke implikasi akhir. Jika pro menang, masyarakat memang menjadi lebih produktif dengan cara meminggirkan sebagian orang demi membangun kemajuan di atas diskriminasi, dan sudah jelas itu tidak adil dan beresiko melahirkan konflik sosial. Namun, jika kontra menang, memang jangka waktu yang dibutuhkan agak lama, namun bangsa bisa lebih perlahan berkembang dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Menolak stigmatisasi berarti memastikan kemajuan bangsa yang dibangun atas keadilan dan martabat manusia, sehingga saya bangga menjadi tim kontra yang dibersamai dengan keadilan.